Assalamualaikum orang Indonesia, apa kabar semuanya? Sekarang makin sering makanan disajikan dalam piring kertas. Mungkin maksudnya biar piringnya bisa langsung dibuang, nggak perlu dicuci lagi. Nggak bikin capek tukang cuci piring. Ya, mungkin bentar lagi dalam acara kenduri-kenduri pesta bakal muncul piring-piring kertas ya. Seksi cuci piring nggak perlu sibuk-sibuk lagi kayaknya. Terus, apa dampaknya? Ya udah ketebak. Akan timbul banyak sekali sampah piring kertas. Pertanyaannya, bisakah piring kertas didaur ulang? Ini penting untuk mengurangi timbulan sampah. Jawaban singkatnya adalah ya dan tidak. Beberapa piring kertas dapat didaur ulang, tapi sebagian besar tidak bisa didaur ulang. Namun, kita bisa mempertimbangkan cara mengelola sampah piring kertas yang ramah lingkungan. Dari data yang saya baca, hampir 220 juta orang Amerika menggunakan piring dan cangkir kertas. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2018. Pasar piring dan cangkir kertas di Amerika Serikat bernilai 20,7 miliar dolar, menjadikan negara tersebut salah satu konsumen terbesar barang-barang kertas di seluruh dunia. Nah, kalau data jumlah pemakaian piring kertas di Indonesia sayangnya saya belum dapat. Kalau kalian punya datanya bisa di-share di kolom komentar ya. Mengapa kebanyakan piring kertas tidak dapat didaur ulang? Ada dua alasan utama mengapa sebagian besar piring kertas tidak dapat didaur ulang. Pertama, piring kertas dilapisi lilin atau plastik atau tanah liat. Lapisan ini untuk membuat permukaan piring menjadi halus dan mencegah piring kertas menyerap cairan atau lemak. Biasanya, pelapis tidak dapat dipisahkan dari kertas di fasilitas daur ulang, sehingga pelat kertas tidak dapat didaur ulang untuk diolah seperti kertas biasa. Dibungkus nasi warna coklat, ya biasa kita sebut Indaco kalau nggak salah namanya, pasti kalian sering lihat lapisan tipis plastik di permukaan kertas. Kalau sering beli nasi bungkus pasti tahulah. Nah, kedua, piring kertas terkontaminasi atau dikotori dengan sisa makanan. Setelah digunakan, piring kertas bercampur dengan makanan yang terkadang berminyak, entah kuah makanan, ada tumpahan cairan kopi atau teh, lengket, dan susah dibersihkan. Ini mempersulit proses daur ulang sehingga sebagian besar fasilitas daur ulang menolak menerima piring kertas bekas ya. Akhirnya piring kertas ini terbuang, banyak sekali ya kita lihat di tempat sampah berserakan. Lama sekali sampah piring kertas ini hancur terdegradasi. Nah, kalau piring kertas tanpa plastik sangat bisa didaur ulang. Yang penting piring kertas tanpa lapisan plastik ini bebas dari sisa makanan, minyak, atau sisa makanan lain. Piring kertas ini akan dianggap sebagai sampah kertas seperti kertas lainnya. Dapat didaur ulang dengan cara normal. Para pemulung pasti senang mengumpulkan piring kertas tanpa plastik ini karena punya nilai ekonomi ya, laku dijual. Di lapak-lapak pengumpul barang bekas, kalau di Medan ya biasa dibilang tukang botot, banyak tampak tumpukan kertas bakal didaur ulang. Jika Anda mencoba mengurangi dampak negatif lingkungan, masih ada cara menggunakan kembali piring kertas berlapis plastik. Ya, meskipun tidak dapat didaur ulang, kita bisa melakukan beberapa cara lain untuk memanfaatkannya. Misalnya ini, membersihkan dan gunakan piring kertas berplastik tersebut. Jika Anda membeli piring kertas yang tebal dan cuma kotornya sedikit setelah digunakan, ya tinggal dibersihkan saja permukaannya dan gunakan lagi untuk menyajikan makanan ya. Atau boleh juga piring kertas ini dibuat kerajinan berbagai bentuk. Ya, memang agak nambah-nambah kerjaan lah jadinya. Memang yang terbaik adalah jangan pakai piring kertas berlapis plastik. Jadi cara terbaik menyajikan makanan adalah tetap memakai piring kaca yang dapat digunakan berulang-ulang. Ya, bukan cuma piring kaca, mungkin ada piring-piring kaleng dan sebagainya. Meskipun Anda harus mencucinya dengan air, dampak lingkungan dari piring yang dapat digunakan kembali akan tetap lebih rendah daripada piring kertas berlapis plastik.
Apalagi harga sabun cuci juga semakin murah, jadi semakin bisa lah sering-sering nyuci. Itu kasih pekerjaan sama tukang cuci piring. Atau kalau terpaksa sekali, ya bisa gunakan piring yang terbuat dari bahan alami seperti bambu atau daun lontar. Piring ini dapat digunakan dan dicuci atau dibersihkan beberapa kali. Di akhir masa pakainya, piring dari tumbuh-tumbuhan ini tinggal Anda campakkan saja ke dalam tumpukan kompos dan piring-piring pun bisa terurai secara alami. Mungkin kalian bertanya-tanya, bisakah membuat kompos dari piring kertas? Begini ya, ada jenis piring kertas tertentu yang bisa dibuat kompos. Kalau kita melihat label PLA atau polylactic acid yang berarti dapat dibuat kompos pada piring itu, maka piring tersebut dapat ditambahkan ke wadah atau dapat dibuat menjadi kompos. PLA adalah bioplastik yang digunakan untuk melapisi beberapa piring kertas dan akan terurai saat dikomposkan secara alami. Jadi, walaupun piring kertas jenis ini berselemak dengan sisa makanan, tetapi aman dibuat kompos karena tidak mengandung material plastik. Ya, itu dia. Piring kertas bebas plastik ditambahkan ke kompos dengan cara mencabik-cabiknya terlebih dahulu, ya, dicampurkan bersama sisa-sisa makanan yang lain. Kenapa mesti dicabik-cabik atau dirobek? Supaya ukurannya menjadi lebih kecil dan mudah diurai oleh bakteri. Oke, jadi bagaimana nih? Apa masih mau pakai piring plastik? Nah, saran saya, nggak usahlah pakai piring plastik. Piring kaca kan masih banyak di rumah ya. Pakai aja piring kaca. Oke, orang Indonesia, thank you udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.